Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam keladi wortel di rumah agar selalu subur. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman atau tepatnya bibit keladi ya, bibit keladi tanaman jenis lens wortel. Namanya sih agak kebule-bulean. Emang kayak gimana sih bentuknya? Nah, kita lihat yuk. Tanaman keladi wortel ini itu nanti kalau sudah besarnya itu seperti ini. Sangat cantik bukan? Nanti kalau dewasa itu akan muncul dari guratan-guratan merah seperti ini, lalu keluar bintik-bintik putih di samping-samping dari daunnya. Itu nanti kalau udah besar ya, karena ini masih berbentuk bibit anakan, maka belum keluar semua untuk warna-warna dari si keladi wortel ini. Nah, ini cantik ya. Nanti akan saya rawat dengan cara perlakuan yang sangat tepat ya, sehingga tanaman keladi ini akan berangsur semakin subur dan tentu warnanya juga akan semakin keluar semua. Nah, ini adalah pembelian via online ya, 2 hari di tangan saya. Ini hari kedua, kemarin datang sore, kemudian ini hari kedua, masih sangat segar dan tidak ada gejala-gejala yang negatif ya pada tanaman keladi wortel ini. Karena apa? Karena pada saat tiba di rumah saya itu kondisinya itu udah dibalut dengan tanah liat ya. Tanah liatnya itu membungkus seperti ini. Kemudian setelah itu saya buka pelan-pelan dengan plastik yang menutup semua dari si tanah liatnya. Kemudian tanah liatnya itu saya bongkar pelan-pelan agar terbuka akarnya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah akarnya terbuka, baru saya taruh di pot. Nah, geletangan seperti ini. Kemudian saya taburi dengan sedikit pupuk kambing ya, asal aja. Setelah itu baru saya rendam dengan pupuk organik cair yang saya buat sendiri ya. Dan perendamannya pun cukup sedikit sekali, yang penting mengenai ujung akar dari tanaman keladi ini. Nah, seperti itu. Lihat ya. Hasilnya apa? 1 kali 24 jam tanaman saya ini tidak ada gejala-gejala loyo atau busuk akarnya dan lain sebagainya. Jadi pertama kali yang kita terima ya, kalau pembelian keladi via online, membuka dari media tanamnya, karena selama perjalanan jauh kan biasanya akar diikat dengan media tanam yang padat, sehingga akar tidak bisa melakukan pernafasan ya dengan oksigen. Yang terjadi adalah pembusukan dari si akar biasanya, makanya saya bongkar seperti ini. Lalu yang kedua adalah memilih dari si akar. Kalau ada akar yang busuk, lonyot dan sebagainya, kita petik ya, atau kita cabut, gunting. Sisakan akar-akar yang masih bagus seperti ini, yang masih putih, masih keras, kaku ya, itu berarti akarnya masih bagus. Nah, kalau udah kita rendam seperti ini, kalau akarnya ada yang membusuk, bisa kita semprot ya dengan fungisida merek Ditin, Antrakol, terserah, dengan dosis 1/3 sendok makan ke 1 liter air ya. Kemudian semprot. Nah, setelah disemprot ini barulah kita pindah tanam. Tapi kalau tidak ada dari si akar mengalami gejala-gejala pembusukan, setelah kita rendam 1 kali 24 jam dengan pupuk organik cair ini, barulah kita melakukan pindah tanam ke media tanam yang kita siapkan. Nah, untuk pupuk organik cairnya ini terbuat dari apa sih? Tidak bosan-bosannya saya selalu memberikan ya untuk cara pembuatan pupuk organik buatan saya sendiri ini buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, biar tahu nih ya. Jadi adalah 5 liter air cucian beras. Nah, ini 5 liter air cucian beras, kemudian disimpan dalam jerigen, kemudian diberikan larutan E4 ya. E4 ini sebanyak 2 tutup botol ya, 2 tutup botol E4 nya, kemudian dimasukkan dalam jerigen ya bersama air cucian berasnya 5 liter tersebut. Kemudian diberikan lagi gula merah sebanyak kira-kira 120 gram,
dihaluskan, kemudian masukkan lagi ke dalam jerigen bersama bahan-bahan yang lainnya. Kemudian disimpan selama 1 minggu kurang lebihnya ya. Setelah 1 minggu baru kita buka dan kita cium apakah bau tape atau tidak, bau asam atau tidak. Kalau berbau kecut, asam seperti tape, berarti pembuatan pupuk organik cair kita adalah berhasil. Nah, kalau udah, kita bisa melakukan pelarutan lagi, yaitu dengan 5 liter air bersih seperti ini. Kemudian diberikan pupuk organik cairnya adalah setengah gelas atau 3/4 gelas ya. Ya, setinggi ini. Nah, setinggi ini kira-kira ya. Kalau udah, dilarutkan ke air 5 liter. Dan ini hasilnya. Ini adalah udah saya larutkan lagi ya, pupuk organik cair dengan air biasa. Lalu diberikan ke alas dasar dari perendaman akar keladi kita yang baru nyampe. Ya, hasilnya tetap segar. Cuman karena selama perendaman ini saya taruh di dalam rumah, jadi agak bengkok kemana-mana. Nah, itu ada yang kanan kiri ya, tidak lurus ke atas. Tapi nanti setelah saya tanam di media tanam yang saya siapkan ini, nanti ya habis ini pasti pertumbuhannya akan semakin tegak, apalagi kalau kita taruh di teras rumah yang notabene sirkulasi udara yang bagus dan suasana yang terang. Oke ya. Nah, habis ini kita siapkan ya ke media tanam yang baru. Media tanamnya apa? Yaitu ini dia, sekam bakar dan empuk kambing seperti biasa. Untuk sekam bakarnya berapa perbandingannya? Adalah 3:1. Sekam bakarnya 3, kemudian empuk kambingnya 1. Ini sudah saya mix ya jadi 1. Ini media tanamnya. Kenapa saya menggunakan media tanam sekam bakar kok tidak sekam mentah? Udah sering sekali ya saya jelaskan, yaitu sekam bakar itu poros sehingga tidak akan mengalami namanya serangan busuk akar ya pada tanaman keladi kita. Selain itu juga steril karena tidak akan mengalami pembusukan juga setelah 3-4 bulan ke depan. Itu untuk sekam mentah itu biasanya akan mengalami pembusukan. Beda dengan media tanam sekam bakar, walaupun udah bertahun-tahun itu tidak akan mengalami pembusukan, cuma nutrisinya ada biasanya berkurang. Nah, untuk pupuk organik padatnya bisa dicampur dengan pupuk kambing. Pupuk kambingnya itu paling bagus dibandingkan dengan pupuk kandang yang lainnya seperti pupuk sapi. Maka saya lebih memilih pupuk kambing ya untuk dijadikan sebagai campuran media tanam keladi kita. Alasan yang kedua karena untuk sekam bakar ini buat ibu-ibu di rumah yang sering menyiram tanamannya, mungkin pengen siram tiap hari, tidak akan terjadi pembusukan pada akar keladi kita karena saking porosnya itu air yang disiram langsung keluar lagi dari lubang drainasenya. Beda kalau kita menggunakan media tanam tanah liat atau tanah kebun ya, itu apabila kita siram dengan air maka airnya itu akan lama menggenang, tidak akan langsung turun ke bawah. Nah, air yang menggenang itu yang akan berbahaya buat tanaman keladi kita, yaitu dimana akar keladi kita biasanya akan mengalami yang namanya pembusukan ya, karena terlalu basahnya si air pada media tanam yang kita pakai, yaitu menggunakan tanah itu. Makanya saya lebih memilih untuk media tanam sekam bakar ya. Oke, jelas sampai sini. Sekarang kita akan melakukan pemindahan. Nah, kita buat lubang dulu ya untuk tengahnya seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk tanaman keladi wortelnya. Nah, kita masukkan seperti ini, pelan-pelan ya. Kalau udah, kita timbun lagi untuk akarnya. Lalu kita padatkan ya. Nah, kalau udah dipadatkan seperti ini, maka kita akan melakukan penyiraman dengan pupuk organik cair yang udah saya siapkan ini ya. Nah, sekarang kita siram yuk. Kita siram ke bagian perakarannya. Nah, seperti ini.
Nah, lihat begitu porosnya ya, sehingga air pupuk yang kita siram pun langsung keluar dari lubang drainasenya. Kalau udah keluar seperti ini berarti kita harus mengakhiri untuk pemupukannya, karena berarti si akar tanaman keladi kita udah tersiram dari pupuk organik cair yang kita siram. Oke ya. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah peletakan awal untuk tanaman keladi kita itu lebih baik di teras rumah ya, karena kita kan baru memulai adaptasi, jadi kita melakukan tingkat pencahayaan dari yang terendah dulu, yaitu taruh di teras rumah dengan sirkulasi udara yang bagus dan tempat yang terang. Nanti untuk penjemurannya atau pengenaan sinar mataharinya bisa dilakukan 1 minggu sekali, yaitu 1-2 jam ya di matahari pagi 9 sampai jam 11 siang ya. Itu untuk penyinaran mataharinya. Nanti kalau lama-kelamaan kita udah bisa diadaptasikan, kita bisa menjadikan tanaman keladi ini full dari pagi sampai sore kena sinar matahari. Tapi itu nanti ya, kalau udah sering kita adaptasikan, misalkan seminggu sekali 1 jam, lalu bulan kedua bisa ditingkatkan lagi 2 jam, lalu bulan ketiga 3 jam, dan sampai full dari pagi sampai sore. Tanaman ini udah bisa adaptasi, tidak loyo kalau tidak kena sinar matahari. Berarti tanaman keladi kita udah siap menjadi tanaman full outdoor. Kenapa? Karena tanaman keladi yang bisa dijadikan sebagai tanaman full outdoor itu pertumbuhannya sangat cepat, batang tanamnya kokoh, dan warnanya tuh sangat ngejreng. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya apa? Pemupukan organik cair ini itu bisa dilakukan 4 hari sekali ya, disiram ke perakaran dari tanaman keladi kita ini 4 hari sekali. Lalu disiram dengan pupuk NPK cairnya adalah seminggu sekali. Pupuk NPK cairnya berapa? Yaitu 5 liter air bersih dicampur dengan NPK 16 nya setengah sendok makan. Kemudian kalau udah larut disiramkan ke perakarannya 1 minggu sekali. Oke ya, nanti perkembangan tanaman untuk keladi ini sangatlah mantap, subur dan kokoh. Oke ya, gitu aja dari saya untuk cara penanaman keladi wortel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman para penghobi tanaman keladi, bisa mengoleksi dari tanaman keladi wortel ini. Oke ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ditunggu video saya yang selanjutnya ya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang siap pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.